judul khotbah yaitu What is a Church? Apa itu gereja? Saya akan mulai dengan kata church atau kita terjemahkan gereja. Kalau saudara melihat kata church ini atau gereja, saudara mencari dalam Alkitab, di dalam Alkitab kita tidak muncul yang namanya kata gereja, itu tidak ada saudara. Yang ada adalah kata jemaat dan kata jemaah. Jadi jemaat itu ada seluruh Alkitab 165 kali. Jemaah juga cukup banyak, 119 kali. Dan dalam bahasa Inggris dipakai kata yang sama, congregation. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentu berbeda karena perjanjian lama pakai bahasa Ibrani. Kata gereja itu atau jemaah itu dipakai kata edah yang artinya adalah witness. Saksi mata. Menarik ya saudara. Sedangkan di perjanjian baru, nah ini yang sering kali dikatakan oleh orang sehingga saudara mungkin sudah pernah mendengar. Yaitu kata eklesia. Eklesia ini artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Ex-kaleo. Ex itu di luar, kaleo itu dipanggil. Jadi kita dari kata-kata ini kalau kita mau renungkan, kita sudah bisa memberikan suatu kesimpulan. Sebenarnya apa itu gereja? Nah, sebelum saya berbicara tentang gereja itu apa, kita lebih dahulu melihat apa yang bukan pengertian dari gereja. Yang pertama, saudara-saudara, gereja itu bukan gedung gereja. Ini yang paling mudah, bukan? Jadi kita selalu berpikir gereja itu identik dengan gedung. Gereja besar karena gedungnya besar. Dan biasanya orang bangga menjadi jemaat gereja besar. Wah, saya gereja ini. Tapi sama sekali gereja tidak sama dengan gedung gereja. Dan gedung gereja hanyalah sebuah tempat. Yang kedua, gereja bukan merek gereja. Gereja bukanlah organisasi, bukanlah denominasi. Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan denominasi. Bahkan Paulus, Petrus, rasul-rasul Tuhan tidak pernah mendirikan denominasi, saudara. Jadi gereja itu bukan denominasi gereja. Satu saat kita naik surga, tidak pernah kita akan ditanya, kamu dari gereja mana? Jadi memang di dunia ini kita masih terikat dengan banyak hal. Salah satu peraturan memang mengharuskan kita gereja harus menaung di bawah sebuah denominasi. Tapi saudara kita harus punya pengertian dalam hati kita bahwa denominasi tidak sama dengan gereja. Dan yang terakhir, gereja bukanlah pendetanya. Ini juga sering kali terjadi, saudara. Apa jemaatnya siapa? Oh saya jemaatnya Pak ini, saya jemaatnya Pak ini. Sudah ya, oke lah. Sekedar untuk mengidentifikasi boleh, tapi dalam hati sekali lagi kita harus mengerti bahwa jemaat itu bukan jemaatnya pendeta Anu. Tuhan Yesus jelas berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat adalah jemaatnya Yesus. Dia adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Jadi ini saudara-saudara seringkali yang terjadi dan saya mau meluruskan terlebih dahulu. Bahwa gereja bukan gedungnya, gereja bukan mereknya, gereja juga bukan pendetanya. Kalau begitu apa gereja itu? Nah ini saudara. Mari kita sekarang melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan ada 4 hal penting yang ditulis oleh firman Tuhan tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Tadi sudah saya katakan, eklesia, ekkaleo, orang-orang yang dipanggil keluar. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, kata gereja itu sudah menyatakan bahwa gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar. Pertama-tama kita melihat dalam Alkitab bahwa gereja atau jemaat yang disebut atau kumpulan yang disebut jemaat, jemaah atau gereja dalam salinan bahasa Indonesia jemaah yang kita tangkap sebagai kata gereja tadi adalah siapa? Adalah orang Israel yang keluar dari Mesir.
Mereka disebut sidang jemaah di padang gurun. Orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Mesir. Keluar dari kegelapan. Keluar dari perbudakan. Keluar dari tawanan. Keluar dari kekafiran. Keluar dari dunia. Bangsa Israel juga dimulai dari seorang yang bernama Bapak Abraham. Bapak Abraham juga orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Abraham, keluar dari kampung halamanmu, ikut aku. Jadi harus ada yang keluar, memisahkan diri, keluar. Inilah yang pertama, saudara. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari Mesir, keluar dari dunia, keluar dari dosa. Dan ayat tadi juga berkata, keluar dari kegelapan. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini yang pertama-tama kita alami, bukan? Ketika kita percaya kepada Yesus. Kita keluar meninggalkan hidup yang lama kita. Hidup yang penuh dengan kegelapan. Kita masuk kepada terang yang ajaib itu. Sebab itu gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berjalan di dalam terang. Tadinya kita di dalam kegelapan. Paulus berkata di dalam kitab Efesus, pikirannya gelap, pengertiannya gelap, niatnya jahat. Tapi ketika kita keluar dari kegelapan itu, sekarang kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang sekarang. Kepada Tesalonika, Paulus berkata, kamu adalah anak-anak terang. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, gereja adalah kumpulan orang-orang yang ditebus Tuhan. Saya bacakan saja 3 ayat ini dalam Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Jadi kita melihat di sini. Tadi kita melihat orang-orang yang dipanggil keluar. Sekarang kita melihat bahwa gereja juga ada kumpulan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kata ditebus berarti ada harga. Ditebus adalah dibeli. Saudara menebus barang, saudara harus keluar harga. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dikumpulkan oleh Tuhan. Menjadi jemaat, congregation, gereja. Dan apa harga penebusan itu? Harga penebusan itu sangat mahal. Harga penebusan itu adalah darah. Darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Harga yang kekal. Bukan emas dan perak yang fana. Kata Petrus. Saya diingatkan kepada pengorbanan Yesus. Duri dikenakan di dahinya. Dipukulkan supaya menancap. Cambuk yang berujung dengan logam. Dicambukkan. Sehingga punggungnya hancur. Saya tidak bisa bayangkan. Itulah harga yang dibayarkan untuk menebus saudara dan saya. Ya, sebab itu kita tidak main-main. Tuhan memperoleh kita bukan dengan cara merampas, tapi dengan cara membayar, mengorbankan dirinya. Dia bayar lunas dan kita menjadi miliknya. Next. Gereja adalah kumpulan para imam. Kembali 1 Petrus 2 ayat 9. Tidak ada salahnya kita baca sekali lagi ya. Ayat ini ayat yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dalam bahasa Inggris berkata royal priesthood. Ya, saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia memakai istilah yang lebih mudah dimengerti, yaitu imam-imam yang melayani raja. Sudah tahu bahwa imam-imam itu sangat penting peranannya di Perjanjian Lama. Dan imam-imam itu hanya berasal dari keturunan Harun. Keturunan Harun, anak cucu dari Harun yang bisa menjadi imam. Makanya imamatnya disebut imamat Harun. Tapi di Perjanjian Baru dikatakan semua orang percaya adalah imam. Karena imamatnya sudah bukan imamat Harun. Tapi kita adalah imamat Melkisedek. Yesus itulah Melkisedek kita.
Sebab itu di dalam perjanjian baru, Petrus berkata, kamu tidak ada lagi perkecualian. Setiap orang percaya, kamu adalah imamat yang rajani. Bicara tentang imamat mungkin memang bagi kita kurang bisa nangkap. Imam, apa itu imam? Tugasnya apa? Mungkin bagi kita kurang terlalu bisa nangkap. Tapi saya mau bawa saudara melihat sebuah ayat. Di dalam Mazmur 132 ayat 16. Mungkin ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Apa itu imam? Siapa itu imam? Ayat ini berkata demikian, imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Perhatikan terjemahan bahasa Inggris The Living Bible. I will make its priests the agents of salvation. Its godly people will sing for joy. Aku akan membuat imam-imamnya menjadi agen-agen keselamatan. Agents of salvation. Nah, tahu saudara pernah enggak didatangi oleh agen insurance? Mungkin saudara sebagian besar pernah datangi oleh orang-orang yang menawarkan asuransi. Pak, sudah punya asuransi? Kalau belum saya tawarkan asuransi ini. Keuntungannya begini, begini, begini. Nah, mereka itu agen dari perusahaan insurance. Tugas mereka apa? Menawarkan insurance. Dan banyak sekali agen-agen yang lain, saudara-saudara. Ya, setiap agen pasti menawarkan sesuatu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa para imam itu adalah agen-agen keselamatan. Jadi apa tugas imam? Tugas imam itu menawarkan keselamatan. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Kita ini kumpulan imam yang melayani raja. Lalu tugas kita apa? Tugas kita menawarkan berita kerajaan ini. Kita menawarkan keselamatan ini kepada dunia. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini agen keselamatan. Hebat bukan saudara? Kita lebih dari agen-agen yang lain. Karena kita menjadi saluran keselamatan bagi dunia. Kita menawarkan keselamatan. Bawa berita keselamatan ini saudara. Jangan berdiam diri. Hari-hari ini orang sedang butuh-butuhnya mendengar berita Injil. Saudara, sekarang ini paling mudah. Kalau saudara tidak bisa ngomong, mungkin saya berkata, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa saksi, saya tidak bisa begini. Paling gampang, share aja link. Link dari YouTube, link dari khotbah yang sudah terima berkat. Kita harus jadi agen keselamatan, saudara-saudara. Harus menjadi saluran keselamatan bagi dunia. Karena itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Dikeluarkan dari kegelapan. Haleluya. Jadilah agen keselamatan Tuhan. Jadilah saluran keselamatan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, gereja adalah tempat tinggal dari Allah. Coba kita baca 2 ayat ini. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kamu dibangunkan, kamu menjadi bangunan. Untuk apa? Untuk tempat kediaman Allah di dalam Roh. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu di sini bukan perorangan tapi kolektif. Di 1 Korintus 6 Paulus juga berkata tubuhmu adalah bait Allah, itu perorangan. Tapi kamu di dalam 1 Korintus 3 itu kamu sekalian. Jadi gereja itu secara kolektif kumpulan orang-orang yang menjadi tempat tinggalnya Allah di dalam Roh. Hebat bukan? Luar biasa bukan? Satu privilege yang luar biasa bukan? Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Tuhan tinggal di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah anak-anaknya. Kalau saudara mempelajari perjanjian lama, saudara akan melihat di situ bahwa pada waktu Tuhan menurunkan hukum Taurat, Tuhan berkata, kamu setiap laki-laki harus beribadah minimal setahun 3 kali, pergi ke tempat yang akan kutunjuk, pergi ke rumahku, maksudnya. Tempat di mana dikatakan namaku ada di situ. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, mulai sejak Musa sampai zaman Saul, itu kurang lebih rentang waktu 500 tahun. Karena Musa itu tahun 1500 sebelum Masehi. Saul mulai memerintah kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. Selama 500 tahun, Allah tidak pernah memilih satu tempat pun. Perhatikan ini, saudara. So, kalau saudara tidak memperhatikan dalam pembacaan, saudara akan lewat begitu saja.
Padahal ini hal yang penting. Selama 500 tahun sejak Tuhan bicara lewat Musa sampai zaman Saul, Tuhan tidak pernah memilih satu tempat, satu kota pun. Dan Tuhan katakan, oke, aku mau tinggal di sini. Tidak pernah. Padahal Tuhan sudah ngomong loh ya, aku akan pilih satu tempat. Dan kamu harus beribadah di situ. Kamu bawa korban harus ke situ. Kamu beribadah harus ke situ. Kapan Tuhan mulai memilih tempat itu, saudara? Ketika Daud menjadi raja. Sebab itu saudara perhatikan dalam firman Tuhan ya. Daud itu waktu menjadi raja, dia tidak langsung seluruh bangsa Israel mengakui, tidak. Pertama-tama cuma sukunya, namanya suku Yehuda. Dan dia bermarkas di Hebron selama kurang lebih 7,5 tahun. Baru setelah itu bangsa Israel semua datang ke Daud dan mengakui Daud sebagai raja. Jadi 12 suku kompak mengakui Daud sebagai raja. Daud diurapi kembali menjadi raja seluruh bangsa Israel. Dan perhatikan, sudah nanti cek di dalam Alkitab. Yang pertama Daud lakukan adalah dia merebut kota Yerusalem. Mengapa dia merebut kota Yerusalem? Saya tidak mengerti. Mungkin dia melihat kota ini cukup strategis dan waktu itu kota Yerusalem masih belum dikuasai oleh bangsa Israel. Masih dalam kekuasaan suku Yebus. Setelah Daud rebut itu, dia pindahkan headquarternya, markasnya di bagian di ujung daripada kota itu namanya Bukit Sion. Makanya di tempat itu disebut kota Daud. Dan kemudian dengan bergulirnya waktu, akhirnya kota Daud itu identik dengan Yerusalem. Sebenarnya kota Daud itu cuma bagian kecil dari Yerusalem. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Daud sudah merebut Yerusalem, maka Tuhan berkata, ini tempat yang aku pilih. Di sini namaku akan tinggal, di kota ini. Di sini akan dibangun rumahku, Yerusalem. Saudara bisa selidiki firman Tuhan, coba. Nanti saudara akan lihat, oh begini. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan memilih Yerusalem? Padahal banyak kota-kota penting lain, Hebron, Sikem, Gilgal, Mizpah. Banyak kota-kota penting dalam sejarah bangsa Israel sebelum itu. Tapi kenapa kok Tuhan pilih Yerusalem? Apa Yerusalem istimewa? Tidak. Apa Yerusalem kota besar? Tidak. Apa Yerusalem hebat? Tidak, baru dikuasai oleh Daud. Masih belum tahu jadinya apa. Mengapa Tuhan pilih Yerusalem? Karena ada Daud di situ, saudara. Mengapa Tuhan memilih kota ini? Di sini namaku akan tinggal, di kota ini. Di sini aku mau diam, karena ada seorang Daud. Ada seorang yang mencintai dia. Dan Daud sempat membuat sebuah kemah sederhana, dia bawa tabut itu. Hal yang kedua dia lakukan adalah dia pindahkan tabut. Dari Kiryat Yearim dia pindahkan ke kotanya supaya dia bisa berdekatan dengan tabut itu. Itu hatinya Daud. Mengapa Tuhan memilih gereja Tuhan, saudara dan saya, menjadi tempat tinggalnya? Nah ini sekarang pertanyaan bagi kita, bukan? Apakah kita ini terlalu pinter, terlalu hebat, terlalu ganteng, terlalu cantik, terlalu spektakuler karena kita lebih dari orang-orang lain? Tidak, sama sekali tidak. Tapi Tuhan bilang, aku mau tinggal di sini, di kumpulan orang-orang ini. Gereja adalah kumpulan yang dimana Tuhan akan tinggal. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan karena kita juga mengasihi dia. Ini saudara-saudara. Gereja itu kumpulan orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan mau tinggal bersama dengan kita, saudara. Sama seperti zaman Daud. Tuhan memilih Yerusalem. Bukan karena Yerusalem, tapi karena Daud ada hati yang mengasihi dia di situ. Ada hati yang ingin dekat dengan dia. Tuhan juga memilih kita karena Tuhan ingin dekat dengan kita dan kita ingin dekat dengan Tuhan. Apakah saudara rindu dekat dengan Tuhan? Kalau Tuhan pasti rindu dekat dengan kita. Mari saudara-saudara ini menjadi bahan perenungan kita. What is a church? Apa sih sebenarnya gereja itu? Gereja bukan gedung, gereja bukan denominasi. Gereja bukan milik perorangan, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah ditebus. Kumpulan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Gereja adalah tempat tinggalnya Tuhan. Setelah itu gereja tidak akan terbinasakan. Yesus sendiri juga berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita kembali disegarkan kembali. Kita mengerti peranan kita sebagai gereja Tuhan. Hati saudara, hati yang mengasihi. Dan itulah saudara bisa berkata, aku ini adalah gerejamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.